Penunjukan Michael Carrick sebagai manajer interim pada 13 Januari lalu awalnya sempat memicu keraguan besar di kalangan pendukung Manchester United. Namun, mantan pelatih Middlesbrough langsung membuktikan kapasitasnya dengan mencatatkan rekor impresif berupa 6 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam waktu singkat. Keberhasilan ini seketika mengubah suasana di ruang ganti dan memberikan harapan baru bagi performa tim yang sempat terpuruk. Rentetan hasil positif tersebut kini memunculkan dilema besar mengenai apakah sang legenda harus dipertahankan secara permanen atau tetap dilepas. Di tengah dukungan supporter, Gary Neville justru menyuarakan keraguan karena merasa mantan rekan setimnya itu masih minim pengalaman di level elit. Kini, manajemen harus memilih antara memberikan kepercayaan penuh kepada Carrick atau mencari pelatih baru yang jauh lebih senior. Penunjukan Michael Carrick sebagai manajer interim Manchester United sempat memunculkan banyak tanda tanya di kalangan supporter setia. Taktisi asal Inggris tersebut resmi mengambil alih kendali tim utama pada 13 Januari lalu guna mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Ruben Amorim. Sebelum kedatangan sang legenda, Darren Fletcher sempat memimpin pasukan dalam 2 pertandingan sebagai pelatih sementara untuk menjaga stabilitas skuad. Kembalinya mantan gelandang bernomor punggung 16 ke Carrington menjadi sorotan besar karena pria tersebut sempat menjauh dari dunia manajerial selama 7 bulan. Sosok kalem ini sebelumnya memutuskan berpisah dengan Middlesbrough sebelum akhirnya menerima panggilan pulang dari klub yang membesarkan namanya. Kini, pria kelahiran Wallsend itu kembali ke pelukan setan merah untuk menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan performa tim yang sempat goyah. Meski hanya berstatus sebagai suksesor sementara, awal kiprahnya bersama United langsung mencuri perhatian besar dari publik sepak bola dunia. Catatan impresif berupa 6 kemenangan serta 1 hasil imbang menjadi sinyal kuat bahwa nahkoda baru ini bukan sekedar pengisi kursi kosong. Para penggawa di teater impian merasa sangat senang bermain dalam sistem taktis yang dibangun oleh sang manajer interim tersebut. Seluruh anggota tim merasa telah menemukan kembali sentuhan serta performa terbaik mereka yang sempat menghilang pada periode sebelumnya. Semangat juang yang tinggi kini terpancar jelas dari setiap lini permainan klub tersukses di tanah Inggris tersebut. Sinar harapan baru seolah menyapu awan mendung yang sempat menyelimuti ruang ganti para pemain di komplek latihan Carrington. Salah satu perubahan yang paling mencolok terlihat pada Benjamin Sesko yang sebelumnya kesulitan untuk mencetak gol secara rutin. Bersama pelatih asal Portugal, penyerang berkebangsaan Slovenia itu hanya menjadi bulan-bulanan warganet karena dinilai sebagai rekrutan gagal. Status penyerang mandul pun sempat melekat erat pada pundak mantan pemain RB Leipzig tersebut akibat performa yang kurang maksimal. Di bawah arahan Carrick, Sesko awalnya diplot menjadi seorang pemain super sub selama 6 pertandingan awal yang dilakoni klub. Strategi tersebut dinilai sangat berhasil karena sang bomber beberapa kali menyelamatkan setan merah dari kekalahan ataupun hasil imbang yang mengecewakan. Baru saat melawan Everton, pemain bertinggi menjulang itu dipercaya untuk bermain sejak menit awal dan tetap memberikan gol kemenangan krusial. Terdapat juga nama Matheus Cunha yang awalnya tidak dipercayai untuk mengisi sisi serang sebelah kiri dalam formasi utama tim. Menit bermain yang sangat minim pada 2 pertandingan awal sempat membuat potensi besar pemain asal Brazil tersebut terpendam cukup lama. Keputusan menempatkan Patrick Dorgu yang aslinya merupakan pemain bertahan di posisi tersebut sempat memicu perdebatan di kalangan pendukung setia. Namun, Cunha justru bertransformasi menjadi monster yang sanggup mengobrak-abrik pertahanan lawan pada seperempat akhir pertandingan melalui kecepatan larinya. Gol hebat darinya menjadi penentu kemenangan saat mengalahkan sang pemuka klasemen yakni Arsenal dalam laga yang sangat dramatis. Penyerang serba bisa ini merasa bahwa sang pelatih adalah sosok yang sangat memahami cara untuk menjadi seorang pemenang sejati. Dia adalah seseorang yang pernah menjadi juara berulang kali bersama Manchester United sebagai pemain. Dia memenangkan Premier League beberapa kali. Dia dilatih oleh Alex Ferguson yang merupakan legenda dalam olahraga ini. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk menang di sini. Saya yakin, lebih dari masalah taktik, Carrick memberikan banyak kontribusi dari sudut pandang seseorang yang memahami jalan-jalan yang mewakili klub. Selain lini serang, nama Kobbie Mainoo juga menjadi pusat perhatian dalam skema permainan yang diterapkan oleh sang manajer interim.
Wonderkid asli didikan kota Manchester ini sebelumnya hanyalah menjadi pemanis bangku cadangan pada saat kepemimpinan manajer sebelumnya. Bersama bimbingan Carrick, Mainu berkembang sangat pesat menjadi penyeimbang lini tengah sekaligus jembatan bagi pemain belakang dengan lini serang. Kemampuan bertahan pemuda berbakat Inggris ini pun semakin berkembang seiring dengan tambahan menit bermain reguler yang didapatkannya. Sosok bertalenta ini kini menjadi pilar penting yang menjaga kedalaman skuad United dalam menghadapi jadwal kompetisi yang sangat padat. Sang taktisi menilai perjalanan cepat Mainu menuju skuad utama bukan tanpa alasan, karena sang pemain menunjukkan kualitas serta ketangguhan mental. Klub ini membutuhkan pemain muda yang naik ke tim utama dan membangun pemahaman tentang apa arti klub ini, bukan hanya bagi pemain atau skuad, tetapi juga bagi klub dan para pendukung. Kobe adalah contoh utamanya. Dengan semua pencapaian luar biasa tersebut, muncul perdebatan mengenai apakah sang legenda harus menjadi pelatih tetap atau hanya sekadar lewat saja. Banyak pihak mulai mempertanyakan keputusan manajemen, apakah akan mencari sosok yang lebih berpengalaman atau mempercayai talenta lokal Inggris ini. Perdebatan mengenai masa depan kursi kepelatihan di Old Trafford kini menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh banyak pengamat sepak bola. Carrick sendiri menyadari bahwa status resminya saat ini hanyalah seorang manajer interim yang bertugas memandu tim dalam masa transisi. Dengan catatan 7 hasil pertandingan tanpa kekalahan, posisi sang legenda tetap belum bisa dikatakan berada dalam zona yang benar-benar aman. Meskipun ada antusiasme yang semakin meningkat di kalangan pendukung untuk melihat dirinya ditunjuk secara permanen, Gary Neville tetap merasa ragu. Pakar sepak bola sekaligus legenda setan merah tersebut bersikeras bahwa klub membutuhkan pelatih kepala yang sudah terbukti serta berlevel elit demi menghindari kesalahan di masa lalu. Mantan kapten setan merah tersebut menegaskan bahwa dirinya sangat menyukai kepribadian mantan rekan setimnya, namun tetap menginginkan sosok manajer yang terbaik. Saya tidak menentang penunjukannya, saya sangat menyukainya. Tapi saya pikir United harus memilih manajer terbaik yang tersedia. Mereka sudah memiliki manajer muda dan kurang berpengalaman dalam 2 pilihan terakhir. Ole Gunnar Solskjaer sebelumnya datang sebagai mantan pemain dan itu tidak berhasil pada akhirnya. Jadi, saya merasa mengurangi risiko sebanyak mungkin adalah pilihan yang tepat. Pendapat yang disampaikan oleh sang legenda tersebut memang memiliki dasar sejarah yang cukup kuat jika melihat ke belakang pada era sebelumnya. Saat ini mungkin skuad setan merah hanya merasakan periode bulan madu yang bersifat sementara sebelum badai kesulitan datang menerjang kembali. Hal ini pernah dialami oleh Ole Gunnar Solskjaer ketika pertama kali menjabat sebagai pelatih sementara bagi raksasa Inggris yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Kala itu, pria asal Norwegia tersebut berhasil mengakhiri musim dengan sangat sukses. Catatan 14 kemenangan, 2 hasil imbang, serta 3 kekalahan dalam 19 pertandingan awal menjadi bukti kehebatan strategi sang manajer. Namun, kenyataan yang didapatkan selanjutnya hanyalah rangkaian hasil yang kurang memuaskan bagi para pendukung setia yang mengharapkan gelar juara liga. Prestasi terbaiknya hanyalah berada di posisi 2 klasemen, sementara tim rival seperti Arsenal dan Liverpool sedang mengalami penurunan performa yang signifikan. Kini, manajemen klub harus menimbang dengan sangat matang apakah akan memberikan kontrak permanen kepada sang legenda atau mencari nahkoda baru. Dilema ini terus membayangi setiap langkah yang diambil oleh klub dalam usaha mereka untuk kembali ke puncak kejayaan sepak bola dunia. Keputusan akhir yang diambil oleh para pemilik klub akan menjadi penentu arah masa depan bagi seluruh pendukung setia di seluruh dunia.